Hai, ketemu lagi bareng sama Al di webinar series Wujudkan Passionmu kali ini. Al mau berbagi cara membuat konten kreatif sosial media dengan aplikasi mobile. Oke, mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saat ini menggeluti profesi sebagai digital marketer, juga sering banget bikin konten di sosial media khususnya di @kampusbudiluhur. Oke, saya mau kasih pembahasannya dalam webinar kali ini yaitu sekilas tentang dunia online dan sosial media. Kenapa sih kita harus bikin konten? Terus bener nggak sih konten creator dan influencer itu bisa jadi profesi untuk masa depan? Teknik penulisan copywriting untuk konten sosial media, aplikasi mobile yang saya gunakan untuk membuat konten, strategi dan optimasi sosial media yang saya gunakan, sama kiat meningkatkan engagement di sosial media. Oke, mungkin sekilas tentang dunia online dan sosial media. Data ini saya dapat dari Hotsuite dan We Are Social. Ternyata di Januari 2020, pengguna sosial media di Indonesia sendiri itu active usernya udah 160 juta ya, banyak banget. Sedangkan dari total populasi yang menggunakan internet khususnya di aplikasi mobile tuh ada 338 juta. Dari sekian banyak yang menggunakan sosial media, rata-rata tuh menghabiskan waktu sebanyak 3 jam 26 menit. Wow, jadi ternyata masyarakat Indonesia nih, netizen Indonesia sangat suka sekali menghabiskan waktu berlama-lama di smartphone-nya itu mengakses sosial media. Sedangkan konten yang paling sering dikonsumsi adalah 99%-nya dalam bentuk video. Jadi ternyata konten video ini engagementnya lumayan tinggi karena bisa nahan berjam-jam orang untuk melihat video. Terus juga berikutnya ada peningkatan dari penggunaan radio online dan podcast ternyata di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke ranah sosial media itu boleh tuh, misalnya nggak bisa ngedit nih video, coba aja dulu masuk ke ranah podcast dengan menggunakan Anchor yang ditembak ke Spotify. Jadi nanti setiap podcastnya teman-teman dengan menggunakan aplikasi Anchor itu bisa banget ada di Spotify. Kalau overview-nya ternyata jumlah orang yang aktif banget di sosial media ini rata-rata adalah anak muda tentu saja, dan presentasi mengakses lewat smartphone itu adalah 99%. Artinya orang-orang kita tuh mengakses internet bukan lagi lewat desktop tapi lewat smartphone dengan layar yang kecil, tapi bisa menghabiskan waktu yang banyak nih user kita di dalam smartphone-nya. Untuk sosial media yang paling sering digunakan pertama adalah YouTube. Nah, ini udah jelas banget, teman-teman mungkin juga sering juga nonton YouTube. Bahkan kadang kalau kita lagi di kantor, lagi bosen mau dengerin musik, kita stylenya malah style YouTube, komputernya dibiarin gitu aja, musiknya dikencengin. Kedua adalah aplikasi WhatsApp. Sebenarnya WhatsApp bukan sosial media, dia tergolong dark social, soalnya percakapan yang ada di WhatsApp tidak bisa terdeteksi lewat pencarian atau mesin pencari. Berikutnya ada Facebook dan Instagram, Twitter, Line. Kalau teman-teman lihat nih, WhatsApp, Facebook, dan Instagram itu adalah 3 yang paling sering digunakan sama masyarakat Indonesia, dan ini sebenarnya satu perusahaan, yaitu adalah Facebook. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba-coba nih untuk bikin konten, nah di 2 platform itu, yaitu adalah Facebook sama Instagram. Atau juga Twitter kalau teman-teman targetnya tuh anak-anak muda. Berikutnya adalah Instagram Audience. Kalau misalnya teman-teman lihat audiensnya Instagram itu yang aktif banget. Jadi yang sangat-sangat aktif itu ternyata kalau bisa dilihat nih jumlah persentasenya 50% itu perempuan, 49% itu laki-laki, cuma sebenarnya beda-beda tipis lah ya. Jadi lumayan banyak juga nih, dan rata-rata 30% populasi yang menggunakan Instagram dari jumlah masyarakat Indonesia atau manusia Indonesia itu usianya tuh 13 tahun ke atas. Jadi teman-teman yang mau jualan tapi marketnya adalah
market untuk anak-anak muda cocok banget di Instagram. Ini juga pencarian yang banyak banget teman-teman bisa query. Artinya sering banget ini pencariannya di dalam pencarian, yaitu adalah lagu Indonesia, film, DJ, live, lucu, karaoke, dangdut, Upin Ipin ya kan. Paling banyak di search sama orang-orang di YouTube. Berikutnya juga ada PUBG buat teman-teman yang sering banget nih main PUBG, pengen butuh skill untuk teman-teman bisa lakukan berbagai macam teknik di game tersebut. Ada juga film Indonesia, ada TikTok, Alan Walker, lagu anak. Kayaknya di Januari 2020 nih lagu-lagu anak nih lumayan ini juga ya, lumayan banyak juga untuk masuk YouTube, karena mungkin orang-orang tua kita nih, orang tua misalnya lagi males sama main sama anak gitu, anaknya tinggal dikasih smartphone aja, itu langsung bisa dikasih smartphone-nya, anaknya tinggal lihat YouTube. Oke. Nah, berikutnya adalah kenapa sih sebenarnya kita harus membuat konten sosial media, terus apa untungnya membuat konten? Sebenarnya kalau kita lihat, nih saya mencontohkannya adalah si Baim Paula. Oh ya, teman-teman bisa cek mungkin yang punya YouTube, gimana caranya teman-teman bisa lihat sebuah website namanya Social Blade. Nah, teman-teman di Social Blade ini bisa ngitung nih. Ini juga kenapa sih kita bikin konten di sosial media? Ternyata ada hitung-hitungannya. Jadi, ini saya pakai Social Blade, contohnya adalah channel YouTube-nya si Baim Paula atau Bapau. Dari mana sih dia dapat uang? Nah, ternyata dari setiap video yang diupload sama si Baim, kalau teman-teman lihat, itu ada nominal iklan atau AdSense yang didapat sama si Baim Paula ini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, satu video si Baim bisa dapat berapa. Itu di kisaran, kalau teman-teman lihat tuh, $1.000 sampai dengan $32.000. Lumayan banyak ya, apalagi dibayar pakai dolar. Jadi salah satu keuntungannya adalah mungkin teman-teman bisa bikin konten sosial media, dapatnya adalah dalam wujudnya AdSense. Berikutnya juga teman-teman bisa lihat juga, ini adalah istilahnya influencer Instagram. Teman-teman bisa lihat si novilda.id atau kita nyebutnya Aukarin. Aukarin ini salah satu influencer di Instagram yang engagementnya lumayan tinggi. Teman-teman bisa lihat tuh ada 5.400.024, lumayan gede. Jadinya jangan heran kalau dia mengendorse sebuah produk atau sebuah barang dan jasa dari brand si Aukarin nih, bisa menjadikan endorsannya tersebut menjadi uang. Jadi jangan salah kalau misalnya influencer zaman sekarang tuh apa-apa kalau mau diposting ada uangnya. Soalnya teman-teman bisa lihat nih berapa penyebaran postingnya si Aukarin ke audiens, berapa engagementnya. Jadi yang saya coba tekankan di sini adalah content creator bisa nggak sih ya jadi pekerjaan di masa depan, terutama mungkin kalau kita tanya anak-anak muda zaman sekarang ya. Kamu kalau udah gede mau jadi apa? Dulu sih kalau saya misalnya mau jadi pilot, atau mau jadi dokter ya kan, mau jadi astronot, sekarang mau jadi YouTuber. Makanya ini ada sangkut pautnya sama orang-orang tuh cenderung untuk mendengarkan orang lain yang dikenal untuk sebelum membeli produk dibandingkan melihat iklannya. Jadi kadang-kadang kalau saya mau beli handphone baru nih, pasti saya ngelihat dulu nih review handphone tersebut, misalnya di salah satu channel, misalnya di channelnya Gadgetin si David. Jadi kenapa sih orang mengkonsumsi konten? Sebenarnya simple, karena konten itu memenuhi rasa ingin tahu. Di dalam konten kita sering banget ketemu informasi yang baru. Yang kedua juga bisa menghilangkan penat. Banyak banget konten-konten yang ada di sosial media itu jenisnya adalah hiburan. Ya coba teman-teman di sini ngaku aja, ada mungkin beberapa yang ngefollow si Lambe Turah gitu. Buat ini aja ya, buat ngelihat, ini ada gosip apa lagi nih, ada hiburan apa lagi nih yang bisa dikonsumsi sama teman-teman.
Terakhir, kalau saya kaitkan sebenarnya konten itu sejenis iklan yang terselubung. Jadi kita kadang-kadang sebagai content creator bikin-bikin konten di Instagram itu sering banget mensisipi di akhir konten Instagram kita itu sejenis iklan, istilahnya mungkin soft selling. Jadi kurang lebih ini 3 hal ini yang membuat orang-orang tuh mengkonsumsi konten. Nah, jadi kalau teman-teman mau jadi content creator, sebenarnya nggak harus ngapain aja sih. Teman-teman sebenarnya untuk jadi content creator tuh harus bikin jenis konten yang mungkin dalam bentuk teks, artikel, berita, misalnya posting di website, atau foto buat teman-teman influencer di Instagram, bikin misalnya lagi di endorse produk apa, itu teman-teman foto, atau teman-teman lagi makan di mana, teman-teman fotonya bagus, nge-endorse salah satu restorannya. Nah, berikutnya juga audio, mungkin buat teman-teman yang mau bikin podcast. Jadi kalau teman-teman yang hobinya tuh hanya audio aja, tidak mau ribet ngedit di YouTube misalnya, ngedit video, bisa teman-teman bikin yang namanya audio podcast. Berikutnya juga ada video. Nah, di video ini unik karena teman-teman nantinya itu akan lebih engage. Soalnya saya ngelihatnya konten video tuh lebih banyak diminati, terutama saat-saat ini ya. Itu juga udah didukung sama We Are Social dan Hootsuite tadi. Jadi banyak banget orang-orang yang harus bisa ngedit video supaya dia jadi YouTuber. Nah, atau juga teman-teman yang punya skill untuk bikin game nih. Itu bisa bikin multimedia interaktif. Misalnya beberapa film yang ada di Netflix sekarang tuh udah interaktif banget, teman-teman bisa milih alur ceritanya. Itu merupakan salah satu cara si content creator itu untuk bikin konten dalam bentuk multimedia interaktif atau game. Ataupun di masa depan nanti kalau teman-teman bisa punya skill yang namanya augmented reality atau virtual reality, itu bisa banget bikin konten 3D yang di combine sama teknologi canggih mungkin di device-nya supaya kontennya tuh lebih imersif, lebih ngena. Itu mungkin di masa yang akan datang. Ini salah satu kesimpulan yang saya coba taruh di depan. Jadi sebenarnya yang saya tadi udah bilang, calon pembeli itu sebenarnya ingin lebih mendengar pendapat orang yang dikenal sebelum membeli. Jadi fungsi influencer atau content creator tuh di masa yang akan datang akan sangat-sangat bermanfaat banget, terutama bagi brand. Ini salah satu kontennya Arif Muhammad, Pocong. Jadi dia di rumah aja selama beberapa bulan, terus di endorse atau dikirimi salah satu makanan. Nah, dia di endorse dengan cara dikirimin makanan. Si Arif Muhammad bikin konten dalam bentuk video. Orang lain nanti ngelihat restorannya namanya apa, mungkin nanti mereka akan mesen. Si Arif Muhammad punya benefit-benefit lain. Salah satunya adalah dia bisa dapat misalnya kerjasama dengan brand tersebut dengan nilai uang tertentu. Oke, berikutnya adalah teknik copywriting konten di sosial media. Kenapa sih harus kita bikin konten dengan penggunaan atau rangkaian kata-kata yang menarik? Sebenarnya sih simple, soalnya berbagai macam konten tuh ada di sosial media. Kalau kita kontennya tuh biasa-biasa aja, bahasanya mungkin orang-orang tuh nggak bakal tertarik. Jadi kenapa kita harus pakai copywriting supaya orang-orang tuh lebih menarik? Terus apa sih pengertian copywriting itu? Saya di sini nulis copywriting merupakan teknik menciptakan naskah atau konten kreatif dengan cara mengolah kata-kata. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian lebih dan mendapatkan keyakinan dari target audiens kita. Jadi perlu banget kita bikin konten dengan mencocokkan copywriting yang sesuai dengan audiens kita. Nah, terus gimana nih bikin copywriting konten di sosial media? Pertama, tentu aja tujuannya adalah bikin copy atau bikin konten dengan naskah adalah konversi. Konversi itu apa? Konversi adalah ketika seseorang yang ditargetkan atau target audiensnya kita mengambil tindakan, misalnya membeli produk atau jasa, atau nge-subscribe kita, atau dia daftar di
mailing list kita. Supaya apa? Supaya ada call to action-nya. Nah, copywriting yang baik itu adalah yang mampu menghasilkan penjualan dengan konversi yang tinggi. Makanya copywriting itu penting banget, terutama di bidang sosial media. Apalagi kalau di sosial media teman-teman menjual sesuatu, misalnya adalah produk atau jasa. Nah, ini saya kasih tahu komponen copywriting yang sering saya gunakan. Pertama, saya sering banget membuat konten yang menggugah emosi. Misalnya ada emosi senang, iba, kasihan, sedih, dan marah. Tapi yang sering saya gunakan adalah kalau misalnya kontennya itu lagi sifatnya adalah lucu, saya biasanya pakai musik atau audio yang lucu-lucu juga. Nah, ketika kita bikinnya kontennya untuk hari ibu atau hari ayah yang sedih gitu, ngelihat kerja kerasnya ayah dan orang tua ibu gitu, kita bisa kasih musik yang sedih supaya kontennya tuh lebih menggugah emosi. Berikutnya adalah memiliki persona. Nah, persona merupakan sebuah ciri khusus atau unik yang bisa teman-teman berlakukan di dalam postingnya teman-teman. Persona ini nanti saya coba jelaskan lebih dalam ini. Contohnya sesimpel gini. Kalau teman-teman lihat di Indonesia ini ada beberapa public figure yang punya persona sangat kuat banget, ciri khusus. Mereka akhirnya dikenang sama banyak orang, diingat sampai sama banyak orang. Contohnya adalah Haji Bolot misalnya. Personanya adalah dia orangnya tuh lucu karena dia tidak dengar gitu. Dan sering salah kaprah dari ucapan orang lain. Karena tidak dengarnya itu dia jadi semacam legend lah ya di dunia komedi Indonesia. Atau mungkin Limbat ya kan, seorang pesulap. Personanya dia adalah nggak pernah ngomong ya kan, mukanya serem, dibuat mukanya serius banget, jarang senyum ya kan. Personanya itu gampang diingat sama audiens. Atau mungkin Ajis Gagap, nah punya ciri persona dengan ucapannya yang gagap. Jadi nah, ketika orang tuh udah punya persona, ketika sebuah konten sudah punya persona, kontennya tersebut tuh akan lebih mudah diingat lama oleh audiens kita. Berikutnya adalah spesifik CTA atau call to action. Kita nyebutnya CTA merupakan salah satu pesan yang kita berlakukan dengan jelas supaya orang lain tuh mengikuti apa yang akan nantinya kita berlakukan. Misalnya CTA dari webinar saya selalu mengajak teman-teman untuk lihat informasi seputar pendaftaran di Universitas Budi Luhur. Ada juga komponen konten copywriting yang baik, yaitu adalah konten yang menggunakan clickbait, tapi clickbaitnya jangan menipu ya. Clickbait adalah konten yang headline atau bagian judul utamanya tuh ngebuat orang tuh untuk jarinya berhenti, jadi thumb stopping, berhenti sejenak untuk ngeliat isi dari kontennya teman-teman. Nah, saya bakal coba contohkan beberapa contoh copywriting dengan headline yang clickbait atau thumb stopping. Pertama dalam bentuk news. Jadi saya bakal coba pertama dalam bentuk news. Pertama kalinya dalam sejarah. Itu ada kata-kata yang sedikit bombastis ya, kata news ya kan. Pertama kalinya dalam sejarah obat penumbuh rambut berbahan tidak alami, ya kan. Udah pertama kalinya dalam sejarah obat penumbuh rambut berbahan tidak alami, kan orang jadi makin tertarik sama kontennya kita. Jadi news headline ini lebih menekankan kalimat di awal yang seolah-olah tuh menggemparkan, ya kan, yang pertama kalinya gitu, baru tahu saya berita yang benar-benar seperti ini, misalnya itu bisa dijadikan konten di dalam news headline. Berikutnya ada selective headline. Selective headline ini kontennya merujuk kepada kelompok target audiens yang mungkin jadi target marketnya teman-teman. Misalnya adalah pencinta kucing pasti tidak memahami kenapa bulu kucing sering rontok. Yang saya panggil adalah pencinta kucingnya. Atau mungkin teman-teman yang target audiensnya adalah pencinta kopi misalnya, itu juga bisa. Pencinta kopi tidak
eh, pencinta kopi yang hanya memahami hal ini misalnya. Itu juga salah satu bentuk selektif headline yang kurang lebih bakal dibaca sama pencinta kopi. Soalnya teman-teman kasih judulnya itu udah selektif banget. Mungkin yang target audiensnya adalah ini ya, komunitas motor. Teman-teman bisa gunakan selective headline-nya di dalam captionnya, misalnya cuma anak motor yang paham ini misalnya. Jadi itu salah satu jenis selective headline yang mengajak audiens kita tuh untuk lebih aware sama kontennya kita di sosial media. Atau juga teman-teman bisa menggunakan konten yang bentuknya curiosity. Artinya kontennya ini bikin penasaran. Bikin orang tuh tidak mau luput dari kontennya kita dan dia langsung ngeklik, ya kan. Meskipun sebenarnya rasa penasaran ini sebenarnya nggak seberapa gitu. Saya bakal coba contohkan, inilah kenapa netizen Indonesia dianggap gila. Waduh, apa nih ya kan? Orang yang baca judulnya di caption atau di slide di dalam IG-nya teman-teman akan, wah kenapa nih? Inilah netizen Indonesia dianggap gila. Emang kenapa ya? Jadi teman-teman boleh bisa bikin konten dengan judul-judul yang sedikit bombastis. Orang nyebutnya clickbait, cuma kita di dalam copywriting headline ini nggak menipu ya. Artinya antara judul sama kontennya tuh sesuai, cuma paling judulnya dibuat sedikit bombastis. Dan yang lebih powerful lagi dibandingkan ketiga konten tersebut adalah question headline, di mana teman-teman membuat sebuah headline tapi bentuknya adalah pertanyaan. Di mana dengan konten seperti ini, orang-orang tuh yang dia hanya baca sekali, dia akan pingin baca lebih dalam lagi di dalam kontennya teman-teman. Misalnya, apakah mungkin kaya tanpa kerja, ya kan? Apakah mungkin kaya tanpa kerja? Ini apa ya maksudnya? Nah, tiba-tiba teman-teman di slide berikutnya atau di image berikutnya kasih tahu, bisa nggak ya mungkin kaya tanpa kerja. Ini contoh 4 konten yang teman-teman bisa terapkan di sosial medianya teman-teman. Ini contoh konten dari copywriting yang tadi saya jelaskan, gimana strategi copywritingnya teman-teman. Ini saya coba contohkan konten kreatifnya. Pertama headline-nya, waspada, ini adalah salah satu penyebab kamu semakin cepat mati. Waduh, headline-nya udah ini ya, udah bikin penasaran, udah bikin kesel, udah bikin emosi ya kan. Tapi ketika teman-teman nulisnya biasa aja ya, orang mungkin nggak bakal, oh ya udah paling cuma dapat informasi judulnya aja. Tapi ketika teman-teman bikin judulnya sedikit bombastis ya kan, ada waspada. Wah, ini ada apa nih? Kita harus waspada apa nih? Orang otomatis tuh akan lebih aware sama kontennya kita. Karena ada unsur emosinya juga. Salah satu penyebabnya kamu cepat mati ya kan. Orang kan, waduh, saya tidak mau mati nih. Ini ada konten yang emosinya adalah sedih. Kita juga marah, tapi bikin penasaran apa sih yang mau dibahas di konten berikutnya. Nah, ternyata di isi kontennya tersebut di dalam slide-nya teman-teman tuh cuma ngasih tips hidup sehat aja dengan misalnya herbal ya kan. Jadi teman-teman cuma ini loh cara hidup sehat, tapi dengan cara kasih headline yang lumayan kreatif. Nah, yang saya berlakukan adalah call to action-nya. Jadi teman-teman udah capek bikin judul yang copywriting-nya kreatif, udah menggugah emosi marah dan sedih, isi kontennya juga lumayan positif ya. Jadi teman-teman ngasih tips hidup sehat dengan herbal, terus punya call to action. Call to action-nya adalah dari dagangan atau produknya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman jualan ini nih, jualan herbal. Nah, di akhir slide-nya teman-teman bisa kasih masukan ke orang-orang, ini loh herbal yang saya jual. Kalau tertarik mau hidup lebih lama, bisa banget dengan menggunakan herbal yang saya jual berikut. Ini beberapa contoh aplikasi mobile yang saat-saat ini nih jadi tren banget, terutama di kalangan content creator. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Ada Unsplash, ada Remove BG, ada Fonto, ada Font, ada Vlog Now. Nah, ini saya bakal coba jelaskan satu-satu. Si Unsplash ini apa sih? Unsplash merupakan salah satu source saya tuh untuk
dapetin image yang gratis dan high quality. Jangan sampai teman-teman cari image-nya tuh di Google, terus nanti kalau misalnya ketahuan sama pemilik asli foto atau konten tersebut, teman-teman bisa di-issue. Untungnya si Unsplash ini dia under Creative Commons. Jadi teman-teman bisa menggunakan image yang ada di Unsplash itu untuk personal maupun untuk komersial. Setelah teman-teman punya image-nya, teman-teman bisa nge-remove background-nya dengan menggunakan remove.bg. Ini salah satu web services di mana teman-teman bisa cropping secara otomatis background yang ada di fotonya teman-teman. Ini lumayan keren, terutama teman-teman yang biasa ngedesain pakai Photoshop untuk cropping gambar tuh lama. Remove.bg ini lumayan cepet lah ya, terutama buat teman-teman bahkan yang nggak bisa software design. Berikutnya, sehabis kita udah punya foto, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya Fonto. Fonto ini sebenarnya kurang lebih sama Canva, cuma bedanya kalau si Fonto ini dia lebih powerful di teks. Saya menyarankan sih sebenarnya kenapa sih nggak menggunakan Canva tapi si Fonto ini. Saya ngerasa Canva itu udah banyak ya, udah banyak visualisasi desainnya bikin ribet mungkin. Makanya Fonto ini bisa teman-teman download juga di iOS dan Google Play Store, App Store dan Google Play Store. Teman-teman bisa berlakukan typography yang baik di dalam Fonto ini. Kalau belum cukup ada teks, ada gambar, teman-teman mau kasih animasi sejenis motion grafik yang simple, teman-teman bisa menggunakan aplikasi font. Jadi nanti teman-teman teksnya tuh bisa ada animasinya ya kan, bisa ada animasi misalnya bintang-bintang turun, atau misalnya teman-teman mau kasih musik juga bisa di aplikasi font ini. Atau bagi teman-teman saya maunya jadi content creator untuk video. Kalau Instagram kan oke lah, boleh lah pakai Fonto, pakai Unsplash fotonya atau pakai si font tadi. Kalau misalnya mau ngedit video gimana caranya? Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Vlog Now Video Editor Maker. Saya bakal coba kasih beberapa video. Jadi Vlog Now ini lumayan enak lah. Kalau menurut saya sih, saya dulu menggunakan InShot dan menggunakan berbagai macam video editor lain di smartphone. Cuma saya ngerasa si Vlog Now ini lumayan ringan. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya spesifikasi smartphone yang nggak terlalu tinggi, bisa banget menggunakan si Fonto ini. Si Vlog Now ini. Dan karena dia gratis serta nggak ada watermarknya. Jadi lumayan bisa banget teman-teman gunakan supaya nanti kontennya teman-teman punya editing atau visual video yang lumayan menarik. Oke, ini adalah strategi dan optimasi sosial media di Instagram yang saya coba rangkum dari beberapa tahun saya bekerja sebagai social media manager. Terus juga kenapa sih teman-teman harus menggunakan Instagram juga, saya bakal kasih coba masukannya. Pertama, dari data yang saya tangkap, sebenarnya Instagram itu penggunanya sangat masif di Indonesia. Di dalam Instagram tuh sebenarnya udah ada kolom ikannya ya. Analoginya adalah calon konsumennya teman-teman di situ banyak banget market, misalnya yang udah punya segmentasinya. Jadi udah ada yang namanya market untuk anak muda, marketnya untuk ibu-ibu misalnya pekerja atau bunda-bunda yang baru punya anak satu. Di Instagram tuh banyak banget. Tinggal teman-teman bikin sebuah akun di mana akun itu segmentasinya sesuai sama target audiensnya teman-teman. Beberapa teman-teman saya ada yang bikin misalnya dia untuk jualan kesehatan nih, jualan obat misalnya atau jualan produk kesehatan. Dia tuh pasti ngasih bukan cuma katalog produknya aja, tapi misalnya ngasih tips-tips kesehatan. Nah, di Instagram juga ada aplikasi pendukung supaya teman-teman tahu cara menggunakan Instagram dengan baik. Dari data yang saya dapat juga sebenarnya datanya nih 50%, 50-80% peminat
belanja via Instagram tuh meningkat di Indonesia, terutama baru-baru ini di saat sedang COVID-19 ini. Karena wanita tuh kalau belanja di Instagram punya 3 peraturan. Katanya sih memang lah lagi butuh aja. Jadi saya beli di Instagram. Ada yang juga yang belum butuh tapi pasti nanti bisa dipakai. Nah itu misalnya produk-produk fashion. Belum butuh nih tapi baru gajian ya kan. Ya udah nggak apa-apa beli aja dulu lagi ada diskon gajian misalnya. Nanti pasti juga dipakai. Nggak butuh sih, tapi lucu aja gitu, menarik hati. Ini juga banyak, misalnya saya yang jual aksesoris di Instagram. Nah, untuk jualan di Instagram atau untuk teman-teman melakukan sebuah strategi untuk mengoptimasi Instagram, jangan lupa untuk mencari ide konten. Saya biasanya lihat yang namanya Google Trends atau hashtag yang lagi trending di Twitter atau yang lagi di trending di YouTube. Nah, kalau teman-teman males nginstal aplikasi YouTube, Google, sama Twitter sekaligus, teman-teman bisa tuh menggunakan yang namanya Think Trends. Think Trends ini gratis, teman-teman bisa ngeliat tuh apa aja sih trends yang lagi muncul di 3 platform tadi, di YouTube, di Google, sama di Twitter, untuk dijadikan bahan buat teman-teman untuk bikin sebuah ide konten. Nah, bagi teman-teman juga yang jualan di Instagram, itu bisa memaksimalkan tingkat pencariannya atau penyebarannya di Instagram dengan memaksimalkan penggunaan hashtag. Nah, saya sarankan buat teman-teman tuh bisa menggunakan aplikasi yang namanya Intex. Dia gratis, Intex ini bisa mengoptimasi hashtag apa yang tepat supaya teman-teman jualannya tuh tambah laris. Misalnya saya jualan aksesoris, saya bakal ngeliat nih di Intex ini jeda waktu populer di mana orang-orang tuh mencari produk-produk fashion seperti aksesoris tuh kapan sih? Terus hashtag yang kena sama penikmat atau orang-orang yang cari aksesoris tuh apa aja? Nanti teman-teman bakal direkomendasikan karena si Intex ini dia punya artificial intelligence buat istilahnya tuh membuat hashtagnya teman-teman menjadi lebih populer di pencarian Instagram. Nah, buat teman-teman yang YouTuber nih ya kan, kadang-kadang kan kita sudah upload video di YouTube tapi masih kurang kena. Mungkin kita bisa masuk ke sebuah section di mana ada di YouTube tuh namanya video rekomendasi. Caranya teman-teman bisa menggunakan sebuah aplikasi yang namanya adalah TagU. Di TagU ini lumayan unik ya. Jadi teman-teman tinggal install, copy paste aja teks yang ada di dalam sebuah video atau link YouTube, di mana nanti sehabis video itu muncul, teman-teman bisa masuk di kolom rujukan video berikutnya. Ini contohnya adalah penggunaan si Intex ini. Teman-teman bisa lihat. Terus optimasi yang ada di Instagram tuh apa aja? Ini saya bakal coba berdasarkan pengalaman saya juga. Pertama, teman-teman menggunakan username yang mudah diingat. Misalnya nama brandnya teman-teman. Nama brand seharusnya nggak usah panjang-panjang lah ya. Mungkin 2 kali pelafalan aja. Misalnya Intek atau misalnya Ngampus misalnya. Teman-teman bisa mengaktifkan Instagram bisnis supaya teman-teman bisa dapat insight lebih di dalam Instagram. Berikutnya, kalau bisa teman-teman juga pakai 3 hashtag unik di bio sama setiap kali teman-teman posting, supaya nantinya teman-teman tuh 3 hashtag unik tersebut ketika ada orang yang dulu pernah melihat postingan Instagram teman-teman itu kenal, oh iya ini misalnya hashtag dari si Kampus Budi Luhur nih, atau ini hashtag dari produk yang teman-teman jual, itu bisa gampang ditemukan. Berikutnya, kalau bisa sering-sering posting informasi yang bermanfaat seputar value atau barang, jasa, atau tren yang ada di industri tempat teman-teman bekerja.
Karena di kampus Budi Luhur tuh tempat saya bekerja, industrinya tentang industri pendidikan, biasanya kita bikin kontennya tuh seputar informasi yang nggak hanya ngejual program studi aja, kita juga bikin konten-konten yang informatif dan edukatif. Hiburan juga, tapi itu harus diseimbangkan semuanya. Atau bisa juga kalau teman-teman misalnya jualan sebuah produk atau jasa, bisa tuh minta tolong sama orang-orang yang pernah beli produknya teman-teman untuk melakukan sebuah testimoni, baik itu video maupun screenshot dari chatnya atau dari testimoninya orang-orang yang puas membeli produk atau menggunakan jasanya teman-teman. Hal ini penting supaya nanti orang-orang yang mau beli produk teman-teman di Instagram itu ngelihat, wah ini ternyata ada yang udah pernah menggunakan dan puas menggunakan produk atau jasanya teman-teman. Berikutnya ada algoritma Instagram. Kalau teman-teman jualan produk di Instagram, harus pentingin juga algoritma Instagram tuh seperti apa. Pertama adalah interest, di mana interest ini adalah posting pada feed-nya teman-teman ditampilkan karena adanya ketertarikan antara teman-teman sama dengan sebuah post yang teman-teman like. Jadi jangan sampai teman-teman nih setiap posting di like, soalnya nanti ketika setiap posting di like, teman-teman akan dimunculkan konten yang serupa. Sekali lagi, mungkin selama ini ada yang gagal diet gitu, setiap kali diet teman-teman ngelihat makanan di Instagram, setiap ada posting makanan teman-teman like, mau makanan yang teman-teman suka maupun yang nggak suka. Nantinya posting makanan tuh akan ditampilkan ke feed-nya teman-teman lebih banyak di Instagramnya teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman menyukai atau nge-like postingan yang berbau dengan makanan. Algoritma Instagram yang paling penting juga kedua adalah interaction seperti komen dan DM. Posting yang sering yang muncul pada feed-nya kita berdasarkan interaksi yang terjalin. Jadi pastikan teman-teman sering bikin sebuah postingan yang punya value dalam bentuk komen atau yang memancing komentar dari audiensnya teman-teman. Jadi ini juga teman-teman perlu waspadai juga nih. Misalnya nih, teman-teman benci banget sama seorang di Instagram gitu. Misalnya selebritis lah ya. Terus teman-teman tiba-tiba ya kan, karena dia sering muncul di feed-nya teman-teman, oh yaudah teman-teman akhirnya komen. Komennya tuh komen negatif ya kan. Instagram tuh dia ngelihat komen negatif atau positifnya teman-teman. Yang hanya dilihat adalah teman-teman telah berinteraksi dalam wujud komen di postingannya salah satu artis tersebut. Nanti di kemudian hari, teman-teman tuh akan lebih dikirimin postingan lebih banyak tentang artis-artis yang teman-teman tidak sukai. Makanya kenapa banyak artis tuh yang kayaknya tuh followernya jutaan ya kan, puluhan juta bahkan. Itu karena netizen kita Indonesia tuh sering banget nih komen-komen di komentarnya dia. Artinya semakin dia sering komen, dia akan sering disuguhkan ini loh artis-artisnya. Dan Instagram melihat kalau misalnya interaksi nih banyak nih ya kan, artis-artis nih banyak nih, maka akan sering juga Instagram menyebarkan postingan tersebut lebih luas. Ini terjadi ketika saya ngelihat juga ini di platform YouTube. Kalau misalnya teman-teman lihat di video klipnya KKI bukan boneka, itu sebenarnya KKI itu nggak pakai teks apapun. Jadi sebenarnya dia ngebuka komentar, dan komentar itu memicu algoritmanya si YouTube supaya orang-orang tuh ngelihat videonya. Soalnya apa? Ketika saya lihat si KKI bukan boneka itu baru upload beberapa jam aja, itu komentarnya udah ribuan. Nah artinya YouTube algoritmanya berpikir nih, wah ini kontennya lumayan, interaksinya lumayan tinggi nih. Soalnya orang-orang berinteraksi dengan komen. Artinya akhirnya YouTube tuh menyebar luaskan video Keke bukan boneka ini ke orang-orang yang lebih banyak lagi. Bahkan dimasukkan ke dalam kolom trending. Berikutnya adalah resensi, yaitu adalah waktu postingan yang muncul merupakan unggahan terbaru dengan follower yang sedang aktif. Artinya gini, kadang-kadang kita nggak tahu nih follower kita tuh dia aktifnya jam berapa atau kapan gitu. Nah teman-teman bisa banget nih ngeriset sendiri kapan sih follower kita aktif dan berapa lama sih waktunya
supaya kita harus bikin posting yang sesuai. Jadi sesuai dengan aktifnya. Dulu saya berpikiran kalau misalnya yang paling ini ya, yang paling bagus tuh antara jam 7 pagi sampai dengan jam 9 itu banyak yang lihat Instagram atau yang like. Terus juga jam 11 sampai jam 1. Ternyata enggak juga. Jadi sebenarnya tergantung dari audiensnya teman-teman tuh dia kapan tuh aktifnya. Kalau misalnya teman-teman audiensnya anak-anak muda gitu, tuh di jam 7 sampai jam 10 malam, itu banyak tuh soalnya sekarang anak-anak muda kan nggak pada nonton TV tuh, liatin Instagram atau liatin sosial media. Jadi uploadlah sesuai dengan target marketnya audiens. Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga ya jam-jam sekitar sehabis dia selesai mengerjakan pekerjaan rumah seperti jam 9 sampai dengan jam 12 itu mereka sudah pada selesai pekerjaan rumahnya, itu bisa teman-teman upload kalau targetnya adalah ibu-ibu muda. Itu dia. Terakhir, kiat meningkatkan engagement di sosial media. Jadi, kenapa sih harus meningkatkan engagement? Soalnya engagement merupakan bagian yang sangat krusial di dalam pemasaran digital sebelum penjualan. Kalau misalnya kita punya engagement sedikit tapi follower kita banyak, nah orang juga curiga kadang ini jangan-jangan followernya nggak aktif, atau mungkin sebenarnya dia nge-follow cuma karena nge-follow aja, sedangkan dia sama brand atau sama produknya tuh kurang begitu kurang begitu engage, artinya ya udah cuma sekedar memfollow aja. Nah, ketika teman-teman tahu sebuah bisnis itu harus punya engagement tinggi, karena konsumen tuh akan suka sama produk kita kalau dia suka sama brand kita, atau ketika kedekatan antara konsumen sama brand itu sudah tercipta, biasanya mereka akan lebih mudah memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita jual. Gimana cara meningkatkan engagement? Ya, mungkin teman-teman yang upload di sosial media tuh konsisten aja, satu hari satu posting cukup. Jangan malas teman-teman balas komen. Kalau perlu balas komen yang menimbulkan interaksi. Jadi setiap teman-teman komen di bawah, yang lain tuh pada berinteraksi. Terus juga gunakan Instastory sama Live. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya Instagram punya algoritma 3 detik. Setiap orang yang 3 detik menikmati kontennya teman-teman, dia artinya tuh engage. Jadi itu time stopping. Ketika orang lain tuh nge-scroll, terus tiba-tiba jempolnya berhenti selama 3 detik, itu artinya dia akan sering diberikan konten yang lebih banyak. Berikutnya, pindahkan percakapan teman-teman ke dalam DM, terutama untuk yang jualan online ya. Kenapa sih harus memindahkan percakapan komentar ke dalam DM? Soalnya DM tuh yang paling tinggi tuh interaksinya kalau di sosial media. Kalau teman-teman punya jualan online atau punya produk yang dijual secara online di Instagram, pastikan teman-teman melakukan ini supaya apa? Supaya Instagram tuh ngelihat interaction-nya tuh sangat bagus, soalnya teman-teman bisa sampai ada yang DM ke Instagram-nya teman-teman. Manfaatkan juga fitur carousel atau slide di Instagram untuk memancing interaksi user. Seperti yang tadi saya bilang ya kan, 3 detik tuh merupakan waktu yang sangat penting di dalam Instagram kalau misalnya teman-teman mau audiensnya engage. Jadi pastikan daripada kita posting foto yang cuma satu gitu, lebih baik kita posting fotonya tuh kita kasih carousel supaya orang-orang tuh bisa engage sama bisa nge-swipe ke kiri dari kontennya kita. Jangan lupa juga menggunakan hashtag yang sesuai sama produk atau jasanya teman-teman di dalam caption postingan Instagramnya teman-teman. Oke, itu dia pemaparannya, lumayan panjang juga. Saya cuma mau ngasih kesimpulan di akhir dari slide ini. Pertama adalah era digital tuh bisa membuat bisnis harus mengikuti target market berada, yaitu di sosial media dan online. Makanya buat teman-teman yang punya usaha online, jangan ragu-ragu terjunkan brandnya teman-teman juga di sosial media. Terus juga kalau teman-teman mau jadi content creator dan influencer, itu bisa banget jadi untuk menjadi profesi ini di masa yang akan datang. Soalnya kalau saya lihat tuh ya lumayan menjanjikan juga, terutama ya after pandemi ini mungkin orang-orang tuh harus punya kanal-kanal khusus online di mana orang-orang tuh sudah mendigitalisasi semua bisnisnya tuh di online.
Berikutnya, kemampuan untuk membuat konten sebenarnya bisa dipelajari dan dipraktekkan dengan memodalkan smartphone. Jadi jangan ragu-ragu buat teman-teman yang ada di sini untuk bikin konten di smartphone-nya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam lagi, teman-teman boleh cek Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur. Itu ada program studi broadcast journalism dan ada digital media dan advertising. Ya, kurang lebih belajar cara bikin konten supaya lebih menarik. Ataupun teman-teman yang mau masuk Fakultas Teknologi, teman-teman bisa belajar di digital bisnisnya juga. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, teman-teman bisa dapat marketing dan digital bisnis, terutama gimana cara jadi entrepreneur online. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, di mana teman-teman bisa banget belajar berbagai macam hal berbau cyber, nah terutama adalah cybercrime. Di Fakultas Teknik, teman-teman bisa bikin kontrol dan otomatisasi industri berbasis elektro, IoT, itu bisa banget. Nah, rekaman video ini saya akan coba taruh di YouTube-nya Kampus Budi Luhur, jadi teman-teman jangan lupa untuk follow @Kampus Budi Luhur di Instagram sama follow youtube.com/Kampus Budi Luhur supaya teman-teman gak ketinggalan berita-berita terbaru atau konten-konten edukatif terbaru di Kampus Budi Luhur. Itu aja mungkin dari Al. Terima kasih yang udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Al-akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.